Hampir 2 tahun lebih Rina menjalin hubungan dengan Wendy. Meskipun jalinan cinta mereka berdua semakin akrab dan mesra, tapi mereka mampu menjaga diri untuk tidak melakukan hubungan seks di luar batas. Hanya sebatas memeluk dan mencium. Mereka berkomitmen bahwa hubungan seks akan menjadi kado spesial di saat malam pertama setelah menikah. Namun pada suatu hari, kesepakatan yang sudah dijaga selama 2 tahun akhirnya jebol juga. Mereka tidak hanya tergoda hingga berani melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Namun hal ini telah membuat Rina tiba-tiba hamil besar secara mendadak yang sangat aneh dan cukup mengerikan. Kejadian aneh itu berawal ketika Wendy sengaja datang ke tempat kerja Rina yang bermaksud ingin menjemput kekasihnya pulang bersama. Wendy juga mengajak makan malam bersamanya di sebuah warung makan yang sudah menjadi langganan mereka. Hari ini aku dapat hasil yang lumayan dari pasar. Jadi kali ini aku yang traktir, oke? Ucap Wendy sambil tersenyum. Laki-laki berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pedagang sayuran menuntun Rina masuk ke dalam mobilnya. Oke, makasih banget ya, tapi awas kalau macem-macem dan pulangnya jangan sampai kemalaman loh. Pelotot Rina bercanda sambil tersenyum manis. Namun dalam perjalanan yang cukup romantis itu kemudian terganggu oleh cuaca alam yang tidak bersahabat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan yang cukup deras. Jalan aspal yang mereka lalui cukup licin oleh guyuran air hujan bercampur kabut. Wendy, sebaiknya kita berhenti saja dulu, perintah Rina karena khawatir hujan semakin lebat. Iya, tapi kita akan berhenti di mana? Di sekitar sini jauh dari rumah penduduk, sahut Wendy. Tapi tak selang lama, kemudian Wendy menghentikan mobilnya tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang tumbuh menjulang di sisi kanan jalan. Untung saja ada pohon beringin besar ini ya, lumayanlah mobil bisa terlindung dari guyuran hujan, ucap Wendy lega setelah mematikan mesin mobilnya. Namun Rina tak nyaman berhenti di bawah pohon beringin itu. Di sini kok rasanya kayak angker ya, ucap Rina, meringis dengan bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri. Sementara mata Rina memerhatikan guyuran hujan dan angin yang cukup kencang menyapu daun dan ranting-ranting pohon beringin itu. Entah mengapa, tiba-tiba saja Rina melihat ranting dan dahan-dahan pohon beringin itu seperti memancarkan suatu kilatan cahaya aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu gak usah takut, Rin. Ketakutanmu mungkin karena pengaruh cuaca buruk di sekitar sini. Sebentar lagi juga hujan pasti reda. Tenang saja, ucap Wendy sambil menggeser duduknya lebih dekat dengan Rina. Aku siap jadi pelindungmu, Rin. Jangankan manusia, hantu atau genderuwo akan aku lawan. Namun cukup aneh, ucapan Wendy itu seperti langsung dijawab oleh suatu kekuatan yang membuat hujan turun semakin deras dan kabut semakin tebal. Angin pun tiba-tiba bergemuruh kencang seperti hendak meruntuhkan pohon beringin itu. Bersamaan dengan itulah, samar-samar Rina melihat sesosok bayangan hitam meloncat dari ketinggian pohon itu dan turun tepat di depan mobil mereka. Namun anehnya, Wendy yang duduk di samping Rina seperti tak melihat apapun. Malah bersamaan dengan menghilangnya makhluk tersebut, Wendy kemudian menghujani wajah Rina dengan ciuman dan kecupan liar, bahkan di bibir dan lehernya. Sesaat ketakutan Rina pun hilang. Rina hanyut dalam kenikmatan yang menjalar di leher dan bibirnya. Namun sesekali Rina merasa heran melihat perubahan pada diri Wendy. Tidak seperti biasanya. Wendy bersikap kasar dan liar dalam bermesraan. Dan yang lebih mengherankan, sorot mata Wendy terkesan aneh.
sorot mata yang menyala menahan gairah asmara. "Wen, sudahlah, aku takut. Tadi aku seperti melihat," ucap Rina terputus-putus karena Wendy kembali mengulung bibir dan melumat leher Rina dengan begitu puas. Nikmat hangat menjalar di seluruh tubuh Rina. Wendy seperti sengaja tak memberi Rina kesempatan untuk mengelak dan berkata. Bahkan pelukan, ciuman dan rabaan tangannya semakin nakal dan berani. Ingin rasanya Rina meronta dan protes akan kenakalan laki-laki yang sangat dicintainya itu. Namun apa yang terjadi? Rina malah tergoda membalas dan melayani setiap gerakan permainan cintanya. Namun apa yang terjadi? Rina malah tergoda membalas dan melayani setiap gerak permainan cintanya. Mereka pun kemudian hanyut dalam permainan cinta yang panas penuh gairah. Suara guyuran hujan dan angin makin membuat suasana sendu-sendu mesra. Mereka pun lupa diri. Kemudian di jok mobil belakang mereka menuntaskan hasrat birahi itu dengan tubuh setengah telanjang. Hujan pun mulai reda. Mereka masih terkapar, kelelahan merasakan sisa-sisa kenikmatan yang baru saja mereka lewati. Kesepakatan mereka untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah akhirnya kandas juga. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun membatalkan rencana makan malam seperti yang sudah direncanakan dan mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan esok harinya, keanehan itu baru terjadi. Ketika Rina akan bangun dari tidurnya, Rina merasakan ada sesuatu yang membebani perutnya. Dan ia sungguh terkejut manakala perut Rina tiba-tiba menggelembung besar seperti hamil 9 bulan. Rina langsung menjerit histeris saking takut dan terkejutnya. Sekujur tubuh Rina mendadak menjadi lemas. Kepalanya pening dan tatapannya berkunang-kunang. Bersamaan dengan itu, samar-samar Rina melihat ayah dan ibunya berhamburan masuk ke kamar. "Ada apa, Rin? Ada apa?" tanya ayah dan ibunya dengan wajah panik dan heran. Namun sebelum Rina bisa menceritakan apa yang telah terjadi pada perutnya, ia tiba-tiba pingsan. Ketika sadar, Rina sudah berada di sebuah kamar yang berpagar bambu. Rina mencoba bangkit, namun ia kembali menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Aneh, heran, bingung, kesal dan takut mendadak menjadi satu. Tak lama kemudian, ayah dan ibunya masuk ke kamar. Disusul seorang laki-laki tua berpakaian gamis putih. Dan di belakang ada Wendy kekasih. Ibunya telah menghubungi Wendy dan menceritakan kejadian aneh yang telah menimpanya. Wajah Wendy tampak pucat dan gelisah. "Syukurlah kamu sekarang sudah sadar, Rin. Kamu pingsan cukup lama, hampir 3 jam lebih," ucap ibu Rina sambil menghampiri dan duduk di bibir tempat tidur. Mereka semua merasa heran dan panik melihat perut Rina yang tiba-tiba membesar seperti itu. Dokter mengatakan bahwa perutmu sehat-sehat saja, Rin. Tak ada penyakit kelainan atau pembengkakan di dalamnya. Tapi yang membuat kami semua terkejut dan heran ketika dokter mengatakan bahwa kamu telah hamil besar. Jelas ayah Rina dengan dahi berkerut dan berkali-kali menggelengkan kepala seperti tak habis pikir. "Rin, kami semua khawatir kamu kena santet atau diganggu makhluk halus atau roh jahat," jelas ibu Rina seraya menoleh pada laki-laki tua berpakaian gamis yang berdiri di samping ayahnya. "Neng Rina memang sedang hamil besar, tapi kehamilannya ini tidaklah wajar karena pengaruh jahat makhluk genderuwo. Makhluk halus jenis ini memang suka mencelakai, apalagi jika ada kesempatan tertentu. Terlebih kepada orang yang bicara sombong dan berani melakukan perbuatan yang tak senonoh di tempat angker di mana makhluk itu tinggal," jelas lelaki tua itu yang bernama Mbah Datuk sambil menoleh ke arah Wendy.
Apakah Mbak Wendy ini kekasihnya Neng Rina? Tanya Mbah Datuk dengan suara bijak sambil menatap Wendy. Iya Mbah, saya kekasih Rina. Bahkan bulan depan kami akan menikah. Memangnya kenapa Mbah? Jawab Wendy terkejut menerima pertanyaan yang tiba-tiba dari Mbah Datuk itu. Mbah Datuk menarik nafas panjang kemudian berkata, maaf, menurut peneropongan mata batin saya, Nak Meni dan Neng Rina pernah melakukan hubungan intim di tempat yang angker ya. Dan perlu kalian tahu, sewaktu kalian melakukan hubungan terlarang itulah makhluk genderuwo itu datang dan menyusup ke dalam jiwa Nak Wendy dan ikut merasakan kenikmatan hubungan yang dirasakan Nak Wendy. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau terawangan batin saya ini salah. Seketika ayah dan ibu Rina saling tatap mendengarnya. Ada rasa ketidaksukaan di wajah mereka berdua mendengar bahwa Rina dan Wendy telah berbuat sejauh itu. Sementara Rina dan Wendy tertutup dan malu rasanya mendengar semua percakapan itu. Penjelasan Mbah Datuk itu bukan hanya membuat mereka malu, namun juga takut. Maaf Mbah, terus apa yang harus kami lakukan? Dan apapun syaratnya akan saya lakukan Mbah. Yang penting perut kekasihku Rina ini bisa sembuh seperti sedia kala, ucap Wendy seolah tak sabar. Wajah tampannya bersemu kemerahan karena menahan rasa malu. Mbah Datuk tidak menjawab. Laki-laki berusia 61 tahun itu lalu mengambil sesuatu dari atas lemari. Taburkan serbuk kemenyan ini di tempat kalian berhubungan intim waktu itu. Namun sebelum itu kalian harus melakoni beberapa syarat. Yang pertama, kalian harus bertobat dan melakukan sholat sunnah taubat. Dan yang kedua, kalian harus berpuasa ya selama 3 hari berturut-turut. Dan setiap malamnya kalian harus mewiridkan sholawat sebanyak 333 kali. Insya Allah perut Neng Rina akan kembali seperti semula. Jelas Mbah Datuk panjang lebar. Kemudian mereka melaksanakan syarat yang disebutkan oleh Mbah Datuk itu. Rina dan Rangga lalu pergi ke tempat di mana pohon beringin besar itu berada, tempat mereka melakukan hubungan intim di dalam mobil yang terparkir di bawahnya waktu itu. Sambil membaca sholawat, mereka lalu menaburkan apa yang disebut Mbah Datuk sebagai serbuk kemenyan di tanah sekeliling pohon beringin. Setelah serbuk kemenyan itu mereka taburkan, seketika keajaiban pun berlangsung. Bersamaan dengan selesainya mereka menaburkan serbuk kemenyan itu, tiba-tiba dari ranting-ranting atas pohon beringin mengepul asap hitam berbau busuk yang kemudian membentuk suatu gulungan besar. Dan gulungan asap itu bergerak-gerak ke sana kemari, yang kemudian membumbung ke angkasa dan akhirnya lenyap di telan mega. Dan terasa aneh, bersamaan dengan menghilangnya gulungan asap hitam itu, tiba-tiba perut Rina yang masih menggelembung besar itu mengepis seperti sedia kala. Mereka pun berpelukan dalam suasana haru dan bahagia. Dan hari itu juga Rina dan Wendy sepakat untuk menemui orang tua Rina dan meminta maaf pada mereka, sekaligus memohon restu dari mereka karena mereka akan menikah minggu depan.